Salam tipu-tipu. Oke teman-teman, ada lagi nih salam tipu-tipunya. Karena tadi habis membahas overload, sekarang sekalian gua akan mengungkap trik tipu-tipu teknisi di bagian overload. Nah, jika teman-teman melihat kompresor AC teman-teman itu loadnya nggak ada, nah itu patut dicurigai, bisa jadi itu bagian dari trik teknisi. Bisa jadi teman-teman lagi dicurangin oleh teknisi. Memang tidak semua kompresor itu pakai overload di luar ya. Dia pakai ada beberapa merek itu pakai overload di dalam. Tapi sebagian besar untuk AC split, AC rumahan itu kebanyakan dia pakai overload di luar, teman-teman. Overload yang di atas kompresornya itu ya. Jadi cara bedanya gimana bang? Nah ini gue kasih tahu cara bedain overload luar atau dalam, cara yang paling simpel ya, cara paling simpel. Terus gue kasih tahu juga misalkan ini ciri-cirinya kalau teman-teman lagi dikerjain teknisi atau dicurangin teknisi, sedang dibohongin teknisi atau enggak. Oke, kita lanjut ke praktek lihat posisi overloadnya ya. Nah, jadi gini teman-teman, ini outdoor ya, overload itu adanya di outdoor unit. Nah, ini overload ya. Itu ada overload. Ya, kayak gini bentuknya. Nah, ini outdoor atau kompresor yang udah dibuka casingnya ya. Jadi biar kita tahu di mana posisi overload. Nah, posisi overload itu di atas kompresor teman-teman, nih di sini ya. Nah, ini namanya kompresor. Nah, overload punya fungsi untuk mengamankan kompresor dari arus yang berlebih. Misalkan ini kompresor setengah PK. Lalu kemampuan si AC kompresor setengah PK ini bisa menahan arus sampai 500 watt misalkan. Nah, jika arus berlebih sampai 700 atau 1000 watt misalkan, nah overload ini yang akan memutus. Nah, teman-teman, teknisi juga bisa mencurangi konsumen dengan overload ya, teman-teman. Nah, overload ini umumnya adanya di atas kompresor dan terlindungi oleh plastik ini, teman-teman. Plastik hitam ini ya, yang kayak gini. Nah, penutupnya ya. Nah, teman-teman kalau lihat ini, biasanya ini dikunci pakai kunci 8 ya. Kalau teman-teman mau buka ini pakai kunci 8. Buka baut di atasnya terus angkat. Tinggal angkat aja nggak apa-apa. Angkat kayak gini. Nah, yang gede apa ini? Nah, kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, kalau teman-teman melihat ada juga yang biasanya teknisi membuang ini ya, membuang plastik penutup ini. Nah, biasanya terbuka kayak gini. Nah, ini overload di sini adanya nih kayak gini. Sebenarnya kalau plastik ini nggak dipasang itu eh, nggak terlalu masalah sih, masih bisa ya. Oke lah, cuman pengamannya ini diskon ini nggak, listriknya tinggi ya teman-teman, makanya dikasih pengaman ini ya nih, biar nggak koslet kalau pada saat nyuci. Kalau nyuci itu kan air nyiprat kemana-mana. Nah, jadi ada pengaman ini, maksudnya itu biar air nggak masuk teman-teman, nggak masuk ke eh, nggak keciprat ke sini ya. Jadi sebaiknya pasang apa enggak bang ya, pasang teman-teman, pasang ya untuk pengaman ini ya, pengaman dari keciprat air ya. Nah, trik curang yang gua maksud di sini gini teman-teman. Biasanya teknisi akan melepas overload ini teman-teman, melepas overload ini. Terus kalau overload itu dilepas, masih bisa nggak bang kompresor jalan? Masih bisa teman-teman, masih bisa mendinginkan, masih bisa hidup kompresor selama voltase stabil dan kapasitor kapasitor ini bagus, aman teman-teman. Tapi kan kapasitor ini ada saatnya rusak teman-teman. Ada
ada yang rusak kapasitor ini. Nah, kalau kapasitor ini rusak, ampere naik. Nah, kalau ampere naik, sesuai dengan fungsi overload tadi, putus arus. Kan kalau ampere naik itu otomatis watt juga naik, ya kan? Nah, kalau wattnya naik, tadi misalkan kompresor ini wattnya 500 watt. Lalu karena ampere naik, karena kapasitor rusak, maka misalkan wattnya jadi 1000 watt gitu. Nah, karena tidak ada overload, maka kompresornya ini jebol, teman-teman. Jebol ya, karena kelebihan beban, kelebihan arus yang tadinya harusnya diamankan oleh overload. Tapi karena overload dilepas, akhirnya nggak bisa, arus itu nggak bisa memutus, overload nggak bisa mutus ya, arus nggak bisa mutus, langsung ke kompresor dan jebol. Gitu teman-teman. Ini juga bagian dari trik curang teknisi. Jadi teman-teman pengguna AC, konsumen harus hati-hati ya teman-teman. Teman-teman lihat kompresornya, di atas kompresornya ada overload nggak AC-nya. Kalau misalkan overloadnya nggak ada, bisa jadi teman-teman lagi dicurangin. Terus gimana bang cara bedain mana kompresor yang pakai overload eh, dalam, mana pakai overload luar ya. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat, ini cara bedainnya ya. Melihat bentuk plastik pengaman ini kayak gini, teman-teman nih, kayak gini ya. Ada dua lubang gini. Nah, ini satu lubang ini kan buat sekun-sekun kabel ini. Dan satu lagi untuk rumahnya overload. Artinya kompresor teman-teman, kompresor AC teman-teman itu pakai overload luar ya. Overload luar kayak gini. Kalau nggak ada, berarti kalau overloadnya nggak ada, berarti teman-teman lagi dicurangin teknisinya. Terus kelihatan dari jejak bekasnya di sini ya, bekas overloadnya di sini nih. Kan ada lingkaran juga karetnya. Terus cara bedain overload yang dalam gimana bang? Nah biasanya plastik ini teman-teman nggak ada, cuma satu, nggak ada yang rumah overload ini. Jadi bulatannya cuma satu di sini teman-teman. Dia cuman untuk ngamanin sekun kabel ini doang. Nah, gitu. Jadi dia cuma sebulatan doang teman-teman. Plastik aman ini untuk kabel ini. Nah, itu artinya overloadnya ada di dalam kompresor ya. Tapi kalau untuk AC-AC rumahan, AC split, AC kecil kayak gini, jarang pakai overload dalam. Biasanya di luar kayak gini overloadnya teman-teman. Walaupun nggak semua ya, ada aja yang pakai overload dalam ya, ada aja. Tapi kebanyakan di luar, teman-teman. Itu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi mulai sekarang teman-teman coba cek kompresornya. Nah, kalau mau ngecek kompresornya caranya stop kontak atau power listriknya cabut, terus teman-teman buka casing outdoornya, terus siapin kunci 8 ya. Obeng plus untuk buka-buka casing ya, obeng plus untuk buka casing. Terus nah di sini kan ada kunci 8 atau pakai tang juga bisa sih sebenarnya teman-teman, pakai kunci Inggris juga bisa. Lalu buka, nah buka lihat overloadnya ada nggak. Tapi biasanya kalau misalkan habis dibongkar teknisi, biasanya giniannya nggak dipasang sama teman sama teknisi, biasanya dibuang. Ya pokoknya parah dah. Cek aja teman-teman. Kalau misalkan nggak ada, itu bahaya sekali teman-teman. Nggak ada overloadnya bahaya sekali untuk kompresor teman-teman. Kalau misalkan voltase tidak stabil atau voltase drop, atau kalau orang kampung itu bilangnya listrik lagi sepaneng, itu bahaya sekali untuk kompresor ya, karena dia kalau listrik sepaneng atau voltase tidak stabil atau drop, itu ampere akan naik teman-teman. Nah, ampere naik karena overload nggak ada, kompresor jebol teman-teman, jebol. Atau kapasitor rusak, ampere naik, kompresor jebol. Atau AC kelewat kotor, ampere naik, kompresor bisa jebol gitu. Itu karena fungsi overload ini sebagai pengaman. Oke, gitu ya teman-teman. Ini bagian dari trik curang. Biar teman-teman paham. Oke, teman-teman gitu ya trik curang kali ini. Dan kalau misalkan teman-teman melihat overload itu nggak ada, itu jelas itu adalah bagian dari trik curang atau kesengajaan. Karena apa? Karena teknisi paham fungsi overload itu sebagai pengaman ya.
Kalau misalkan overload dibuang, artinya kompresor dalam keadaan tidak aman. Nah, nanti kalau misalkan kompresor jebol karena overload nggak dipakai, emang teknisi itu nggak bisa disalahin. Maksudnya itu kalau misalkan konsumen awam ya, konsumen yang awam itu nggak ngerti, dia akan sulit untuk nyalain teknisi. Paling ya ya udahlah, gue ganti gitu kan. Akhirnya teknisi menawarkan, ya udah Pak, unit lamanya eh, buat saya ya, atau saya bayarin deh cepet pego gitu kan, atau 300 gitu. Nah, nanti si kompresor ini dia bisa ganti lagi kompresor lalu dijual lagi ya. Kompresor bagi teknisi itu gampang untuk mendapatkan kompresor itu ya. Mereka bisa ya bohong-bohongin konsumen yang lain, pasangin lagi kompresor, dijual lagi dengan harga 1,8 2 juta. Nah, lumayan kan cuannya. Oke, teman-teman. Kayak gitu ya trik curang kali ini. Oke, terima kasih. Salam tipu-tipu.